2 hari pasca banjir, kawasan sentral perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall Kota Bekasi masih terendam banjir meski surut ketinggian air mencapai 30 cm. Dan berikut laporan Henry Aprila dan juru kamera Ade Supriyatna. Banjir yang terjadi ataupun banjir yang mengepung kawasan Jabodetabek ini juga terjadi di kawasan Kota Bekasi. Salah satunya adalah di sentral pembelanjaan yang berada di Mega Bekasi Hypermall, di mana banjir terjadi untuk saat ini. Ini sudah masuk di hari kedua. Kalau kami lihat sejak tadi siang sampai dengan sore hari, intensitas air yang sebelumnya mencapai 1 cm, maksud kami 1 meter, ini untuk saat ini memang sudah cukup menyurut. Tinggi air sudah mencapai 30 cm. Kemudian juga selainnya itu, ada pun yang juga sudah disampaikan oleh pihak General Manager dari Mega Bekasi Hypermall sendiri yang menyampaikan bahwa untuk saat ini memang berfokus untuk penyedotan air terlebih dahulu, terutama juga mementingkan ataupun mengedepankan untuk proses pengamanan dan juga keamanan untuk baik itu untuk pengunjung maupun untuk karyawan yang berada di Mega Bekasi Hypermall sendiri. Selain hanya itu juga untuk saat ini sejumlah kendaraan yang terendam sudah dilakukan evakuasi yang dilakukan sejak tadi siang sampai dengan sore hari tadi. Ini untuk kendaraan yang sudah diangkut. Kalau di luar area parkir ataupun outdoor parkir di area Mega Bekasi Hypermall sendiri, ini sebelumnya ada 8 kendaraan, untuk saat ini sudah tinggal tersisa 3 kendaraan lagi. Kemudian juga selainnya itu untuk di lantai JF ini sedang dilakukan proses evakuasi. Para dagangan ataupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan akan terus dilakukan proses evakuasi, yang tentunya pihak General Manager sendiri akan menyampaikan untuk terkait dengan kerugian akan terus dilakukan komunikasi. Namun untuk saat ini masih berfokus pada proses penyedotan ataupun pembersihan area di kawasan Mega Bekasi Hypermall sendiri. Tentunya proses pembersihan sendiri ini akan terus dilakukan sampai dengan nantinya pihak mall sendiri menyampaikan untuk prosesnya ataupun operasional dari Mega Bekasi Hypermall sendiri ini akan dilakukan penutupan selama 1 pekan lamanya. Dari Kota Bekasi, Henry Afrila dengan juru kamera Ade Supriyatna melaporkan. Ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa menuntut lahan plasma di Simalungun, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak pengamanan. Kericuhan terjadi saat security PT BSRI, Bridgestone Sumatera Rubber Estate, berupaya mengusir massa dari LSM Lira bersama masyarakat yang akan menanami lahan dengan sejumlah tanaman. Selain menanami singkong, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan jika lahan tersebut sudah habis masa hak guna usaha. Aksi saling dorong terjadi saat pendemo dan pihak security perkebunan berupaya mempertahankan tanaman dan lahannya. Kericuhan mereda saat sejumlah personil kepolisian mengamankan lokasi. Pengunjuk rasa meminta pihak perusahaan memenuhi persyaratan HGU yang telah berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti tuntutan yang terdahulu tentang lahan plasma
yang kewajiban oleh pihak Bridgestone, yang mana HGU Bridgestone telah berakhir tahun 2022. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan HGU itu diatur peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021, yang mana persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan memiliki kewajiban membangun kebun masyarakat. Sementara menurut pihak perkebunan, hak guna usaha mereka sudah diajukan dari 2019 dan saat ini dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Iya, untuk HGU PT Bridgestone sendiri sedang dalam tahap pembaruan, Pak. Sudah sampai ke tahap Kementerian ATR BPN. Kita hanya menunggu persetujuan dari mereka, Pak. 80% lah kita bilang. Tapi memang sudah habis HGU tahun 2020 kemarin. Sudah habis dan sudah diperpanjang. Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan diberikan maksimal waktu 2 tahun setelah HGU habis untuk bisa memperpanjang. Tetapi Bridgestone memperpanjangnya 2 tahun sebelumnya, Pak. Dari 2019 kami sudah berproses untuk pembaruan HGU. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum, karena kendala COVID dan lain-lain, Pak. Usai kericuhan, massa mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan tindakan anarkis pihak security. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat menolak penggusuran tempat tinggal mereka yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim telah menang proses hukum di pengadilan. Aksi penolakan ricuh akibat seorang warga histeris hingga jatuh pingsan. Pingsan ini, astagfirullah. Ini yang Seorang ibu rumah tangga pingsan dan warga lainnya histeris mengiringi aksi penolakan penggusuran tempat tinggal di kebun sayur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga ini menolak aksi penggusuran hingga terjadi kericuhan. Sejumlah warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat yang akan melakukan pembongkaran di rumah mereka. Lahan yang dihuni warga seluas 22 hektar ini mencakup 2 RW dan 4 RT. Penggusuran ini akan dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatasnamakan Sri Herawati Arifin yang diduga telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Kan ada hubungannya dengan bongkar-membongkar rumah warga. Nah, menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap agar penggusuran rumah mereka dihentikan sementara sampai adanya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.